Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawe Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita semua tetap mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan subscriber Dawe Ulama serta pengikut dari Facebook, pada kesempatan ini Dawe Ulama akan membahas tentang asal muasal Sungai Lembu Peteng yang menjadi salah satu ikon di daerah Tulungagung. Jadi di daerah Tulungagung, Jawa Timur itu ada sungai yang bernama Sungai Lembu Peteng. Mungkin kita mendengar kata-kata lembu peteng itu sudah tidak asing lagi, karena lembu peteng itu merupakan sebuah nama sungai yang terletak di Kabupaten Tulungagung. Nah, kok sampai terkenal bagaimana? Karena konon sungai ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Nama sungai ini diambil dari putra kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Lembu Peteng. Jadi salah satu dari pangeran dari kerajaan Majapahit itu ada yang namanya Lembu Peteng. Nah, pada video saya sebelumnya itu kan ada yang namanya Lembu Kandigoro, itu kan ada. Jadi ini kalau yang ini putra kerajaan Majapahit tapi namanya Lembu Peteng. Nah, saat itu putra kerajaan Majapahit itu Lembu Peteng itu dibunuh lalu jasadnya itu dibuang ke sungai. Nah, tepatnya Sungai Lembu Peteng ini lokasinya berada di barat kota Tulungagung. Jadi kalau di jantung kota Tulungagung itu di baratnya kota ada sungai yang mengalir, itu disebut dengan Sungai Lembu Peteng, karena dulu terjadi pembunuhan putra mahkota dari kerajaan Majapahit, jasadnya dibuang ke sungai tersebut. Sungainya ini mengalir dari arah selatan ke arah Samudra Hindia, jadi langsung ke selatan ya, dari arah selatan ke arah Samudra Hindia, mengarah ke laut. Suatu hari, kisahnya begini, diawali pada suatu hari Kiai Hasan Besari dan Bedalem ingin membunuh Kiai Pacet. Pangeran Lembu Peteng yang mengetahui hal tersebut langsung menghalanginya, karena Kiai Pacet adalah gurunya. Jadi Kiai Pacet adalah gurunya Lembu Peteng. Lalu Kiai Pacet itu mau dibunuh sama Kiai Hasan Besari sama Bedalem. Nah, perang antara keduanya tak dapat dihindarkan. Lembu Peteng berhasil mengalahkan Hasan Besari dan Bedalem. Sementara Kiai Hasan Besari melarikan diri di Ringin Pitu. Di daerah Tulungagung ada yang namanya Ringin Pitu. Dan Pangeran Kalang bersembunyi di Betak dekat Taman Sari Kadipaten. Hingga Pangeran Lembu Peteng tiba di daerah Taman Sari Kadipaten dan mencari Pangeran Kalang. Namun ia bertemu Roro Kembang Sore namanya.
dan Roro Kembang Sore tidak memberitahu keberadaan Pangeran Kalang yang bersembunyi. Jadi Bedalem ini namanya adalah Pangeran Kalang, yang saat itu ketika pertarungan melawan Lembu Peteng, Pangeran Kalang ini bersama Kiai Hasan Besari, lah Kiai Pacet bersama dengan Lembu Peteng ya. Nah, mereka malah ketika si Lembu Peteng ini mencari Pangeran Kalang ini bertemu dengan Roro Kembang Sore, ternyata dalam sisi lain si Lembu Peteng jatuh cinta terhadap si Kembang Roro Sore. Tanpa sadar mereka berdua dimata-matai, diinteli oleh Pangeran Kalang, dan kisah tersebut dilaporkan kepada Bedalem. Nah, mendengar hal itu Bedalem sangat murka karena saat itu si Roro Kembang Sore adalah merupakan anaknya Bedalem. Mengetahui hal tersebut si Bedalem sangat marah karena dia mengetahui anaknya berhubungan dengan orang yang sangat dia benci. Namun Pangeran Bedalem terus mengejar mereka. Roro Kembang Sore meneteskan air mata karena kisah asmaranya. Jadi kisah asmaranya sangat bertentangan dengan yang dia kehendaki. Dia jatuh cinta terhadap orang yang dibenci oleh ayahnya. Nah, terus di dalam perjalanan itu datanglah Kiai Besari dan Pangeran Bedalem. Nah, ketika Pangeran Lembu Peteng ini dibunuh di tempat, lalu mayatnya dibuang ke sungai. Nah, sungai itu sampai sekarang masih disebut dengan Sungai Lembu Peteng. Jadi kalau kita mengambil hikmah dari kisah ini adalah pada zaman dulu ya masih bertentangan antara satu pendekar dengan pendekar yang lain. Di samping sisi di situ ada Kiai Hasan Besari yang bersama dengan Bedalem. Di samping sisi ada yang namanya Lembu Peteng yang bersama dengan Kiai Pacet. Terjadi pertarungan, lalu terjadilah ternyata Bedalem memiliki anak gadis yang cantik yang sama-sama jatuh cinta dengan Lembu Peteng. Tapi percintaannya gagal karena Lembu Peteng adalah musuh dari Bedalem. Yang sampai sekarang kalau saudara-saudara pergi ke Tulungagung itu pasti menemui sungai yang namanya Sungai Lembu Peteng. Insya Allah nanti untuk kisah selanjutnya saya akan meneruskan tentang kisah Lembu Suro dan Maesa Suro. Jadi bagi yang belum subscribe nanti bisa subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.